layar saya. Nah, oke. Sekarang di tampilan layar saya akan memperkenal ada sebuah halaman web, di mana halaman web ini dia itu menjual template-template Elementor yang eh, yang memudahkan kita nanti untuk ya menjual produk kita. Ya, saya tunjukkan di sini. Ini ada landfoster.co. Ini salah satu ya, banyak yang seperti ini. Landfoster.co. Nah, landfoster.co ini menjual produk. Ini judulnya cara termudah membuat landing page berkualitas dan profesional. Jadi di sini itu dia membuat apa namanya, menjual templatenya ya, ada Land Foster Business, Foster DigiPro, Land Foster Jarvis ya. Ini model apa sendiri-sendiri jenisnya. Nah, saya akan coba lihat satu Land Foster Business ya. Nah, oke. Di sini sudah jelas halaman yang dia pakai ini dibuat dari Elementor ya. Dibuat dari Elementor. Kemudian nah, intinya dia menjual produk apa namanya? Template. Nah, sekarang saya akan mencontoh atau melihat salah satu produk ya. Kita coba lihat di sini ada mana ini tadi. Nah, ini ada produk apa ini? Ini hair dryer ya, hair dryer. Kita coba lihat. Jadi ini misalnya kita menjual hair dryer. Itu cara memberikan cara membuat apa namanya? Iklan atau membuat halaman penawarannya itu seperti ini contohnya. Bosan dengan tatanan rambut yang sama setiap hari, kenapa nggak coba pakai ini aja? Nah, ada kata-kata seperti itu. Orang itu disuruh untuk membaca sehingga pembaca pertama itu sudah tertarik kata-katanya. Di sebelah kanan ini sudah ada gambarnya. Nah, kemudian ke bawah lagi, nah mulai dia mendeskripsikan rambut cepat kering dan mudah ditata. Ya. Jadi nanti di sini ada keterangan apa saja. Nah ini misalnya memiliki fitur turbo dry dengan pilihan 3 kecepatan. Jadi keunggulan-keunggulannya itu ditampilkan di sini dengan format seperti ini. Ya, dengan model format seperti ini. Maka kemarin itu saya sempat bilang untuk membuat halaman penawaran itu kita harus juga apa namanya membuat bisa mendesain gambarnya ya. Ya contoh sebelah kanan ini. Gambar sebelah kanan ini. Ya, itu kan harus kita desain menggunakan semacam Photoshop kalau seperti ini. Untuk penawaran-penawaran. Kemudian ke bawah lagi. Dengan desain keren, hair dryer memiliki 2 pilihan pengaturan udara. Intinya keunggulan-keunggulan dari produk itu kita tulis, kita tampilkan dengan cara yang menarik ya. Dengan cara yang menarik. Nah, kemudian di bawahnya ada gambarnya. Ini yang bisa slide. Ini warna-warnanya yang apa namanya yang ditawarkan dari warna barangnya. Kemudian ke bawah lagi. Nah, ini mulai harga ini sudah digunakan lebih dari 1.100. Ini mulai masuk ke area apa namanya? Testimoni ya, testimoni. Jadi testimoni di sini itu penting. Meskipun pada kenyataannya testimoni itu kadang-kadang dibuat sendiri-sendiri, maksudnya bukan testimoni asli. Nah, makanya kalau kita sering melihat produk itu kadang-kadang apa namanya? Testimoninya itu ditunjukkan screenshot dari WA, ini testimoni, biar seolah-olah itu memang kelihatan asli ya. Ya ada yang memang asli ya, ada yang memang dibuat-buat. Nah, tapi tujuannya itu adalah untuk menarik konsumen biar membeli produk kita. Nah, ini. Kemudian oke,
saya berminat berapa harganya, mulai bagian harga. Jadi biasanya umumnya itu ketika mereka melihat membuat halaman penawaran, harga itu biasanya di bagian belakang, di bagian bawah, ya, di bagian bawah. Deskripsi atau untuk keunggulan fitur itu biasanya di atas, ya, di atas. Kemudian harga nanti mulai bagian bawah. Bawah ini harga. Kemudian setelah itu, nah, dikasih lagi penguatan. 3 alasan kenapa Anda harus beli sekarang. Oh, ini mulai mungkin adanya diskon-diskon itu ditulis di sini. Ada garansi uang kembali. Ada yang masuk enggak ini? Oh, enggak. Garansi uang kembali artinya diberi. Kemudian hal-hal yang terkait ketika mungkin nanti ada pertanyaan yang sering ditanyakan juga ditaruh di sini. Kira-kira pertanyaan yang mungkin apa namanya sering ditanyakan oleh konsumen itu juga ditaruh di sini. Dan ini hal-hal yang berkaitan dengan informasi produk itu didesain sedemikian rupa, ya, rapi. Tuh, masih mikir-mikir kita taruh di kotak seperti ini. Kemudian, nah ini beli sekarang. Oke, kita coba ada produk yang lain. Nah ini ada nikmati kemudahan memasak dalam satu tombol. Oke, saya tidak akan berbicara panjang. Sekarang saya akan mempraktikkan salah satu contoh yang ada di sini, ya. Jadi nanti kita tidak perlu membeli apa namanya, membeli template ini karena kita itu ya belajar, kenapa harus membeli. Kita tiru saja formatnya dan bentuk kata-katanya, ya, kita tiru. Hari saya akan mencontoh membuat ini, ya. Nah, meniru ini dengan produk yang sama, ya. Saya akan meniru bagaimana cara membuat halaman seperti ini, kemudian ya meskipun nanti tidak sama persis tapi setidaknya itu mirip, ya. Yang pertama saya akan mengambil dulu ini gambar rice cooker ini. Untuk mengambilnya ini karena jelas ini image, ini bisa diklik kanan save image, ya. Save image atau open image kalau kita ingin melihatnya. Nah, ini gambar aslinya, ya. Rice cooker PNG. Rice cooker. Nah, ini saya sudah menyimpan, ya, rice cooker PNG, saya simpan. Oke. Di tengah-tengah saya menjelaskan ini, barangkali ada yang ingin menyela bertanya, silakan. Nah, kemudian saya akan masuk ke halaman WordPress yang minggu lalu sudah kita buat, yaitu e-commerce.siganam.com. Ya, ini halaman WP adminnya, ya, WP admin. Sekarang saya akan membuat satu halaman, bagaimana saya akan meniru ini, halaman ini. Ya. Oke. Yang pertama saya akan membuat posting, ya, posting, boleh page, sama saja. Page boleh atau post, karena kita akan membuat satu produk halaman. Kemudian saya klik new, saya berikan judul rice cooker. Kemudian kategori, kalau memang punya kategori tersendiri, dan yang paling penting adalah template ini kita pilih Elementor Canvas. Oke, setelah itu kita publish dulu saja, kita publish dulu biar nanti ketika diedit di Elementor itu template kanvasnya ini sudah kelihatan. Maksudnya template Elementor Canvas ini dia itu nanti akan berdiri satu halaman tersendiri. Oke, selanjutnya kita klik edit with Elementor. Nah, ini tampilannya. Coba kita lihat dulu. E-commerce .siganam yang masuk. Oke.
Tadi saya membuat halaman rice cooker, kalau saya klik, nah ini masih kosong karena memang belum ada isinya apa-apa. Jadi ini memang masih kosong, belum ada isinya. Kembali ke halaman Elementor. Yang pertama kita akan bikin satu section, ya. Klik. Kalau melihat di sini, melihat tampilannya ini 2 kolom ya. 2 kolom, ini tulisan ke bawah, kemudian ini sebelah kanan ini gambar. Jadi ini dibuat 2 kolom. Ya. Sebenarnya 1 kolom atau 2 kolom itu bisa kita pilih di sini ya. Saya ulangi lagi. Tadi awalnya seperti ini, kemudian saya tambahkan, saya bisa pilih langsung 2 kolom atau 1 kolom, nanti saya tambahkan sendiri ya. Jadi misalnya begini, 1 kolom, klik. Anda kok sudah terlanjur membuat 1 kolom, ingin menambahkan menjadi 2 kolom, tinggal di sini klik kanan, add new kolom, sehingga nanti jadi 2 kolom. Elementor yang saya pakai di sini masih Elementor free ya, bukan Elementor yang Pro. Pro-nya belum terinstall, jadi free saja. Biar nanti kalian juga lebih mudah kalau pada saat mendesain. Free itu kan tidak ada pokoknya bisa dipakai, ya, bebas diinstal. Kemudian di sebelah kiri saya akan membuat judulnya ini dulu. Nikmati kemudahan memasak nasi dalam 1 tombol. Oke. Ini saya gunakan apa namanya? T-heading ya. Klik, taruh ke kolom 1. Kemudian ini kita copy, taruh di sini. Title-nya ini paste, maka di sini akan berubah menjadi nikmati kemudahan memasak nasi dalam 1 tombol. Kemudian yang bawah ini ada cukup mencuci beras secara bersih, kita copy, hati-hati ngopinya, pakai keyboard saja, klik kanan copy, kemudian kita tambahkan yang namanya text editor, klik, taruh di bawahnya sini, oke. Kemudian isinya paste di sini. Oke. Selanjutnya di sebelah kolom di sebelah kanan ini akan kita isi gambar ya. Kita isi gambar. Jadi ini kita pilih image, tarik ke kanan. Nah, kemudian choose di sebelah kiri, klik tombol choose image. Kemudian select upload file di sini, select file. Atau kalau misalnya Anda sudah punya filenya di sini, bisa dicari. Kalau belum ada ya kita upload. Tadi gambarnya itu rice cooker, sudah saya download. Nah ini rice cooker. Klik, open. Oke, insert. Nah, dan sudah ada gambar rice cookernya, nanti tinggal apa namanya menyesuaikan. Nah sekarang kita akan mengatur dulu backgroundnya. Di sini backgroundnya itu warnanya hijau, kemudian ada apa ini, kurva yang berbentuk seperti ini. Kita akan mengganti dulu background warna hijau. Backgroundnya di mana? Perhatikan, ada yang masuk, enggak? Oke, untuk ganti background seperti ini, maka yang kita atur itu adalah sectionnya. Yang diklik itu ini. Nah ini, edit section. Ini diklik ya, klik ya. Kemudian kita masuk ke style. Kita masuk ke style, kemudian background ya. Kita pilih bisa klasik ya. Klasik, kemudian kita pilih warna yang hijau. Nah, seperti tadi. Ya kita kira-kira saja. Kita kira-kira saja, kira-kira seperti ini. Oke. Warna hijau. Kemudian oh, beda ya, hijaunya ini hijaunya agak kebiruan. Nah, mungkin seperti ini.
kurang. Oke, hijau. Kemudian di bawahnya ini ada, nah ini kurva seperti ini. Kita coba masuk ke, masih ingat dulu yang namanya di style ini shape divider. Nah ini kita klik, kita coba pilih ada mountains, nanti jadinya seperti ini enggak. Kemudian coba curve, nah mungkin seperti ini ya, cuman letaknya di bawah, ini ada invert. Oh, beda, ini letaknya di bawah, harusnya letaknya di bawah, berarti ini posisi shape dividernya ini top tadi ya, ini kita non dulu lah, kemudian kita masuk ke bottom ini kita klik, kemudian tipenya kita pilih apa tadi, curve. Nah kemudian coba kita lihat, oh ini terbalik ke atas, maka ini posisinya kita invert. Nah seperti ini, persis ya, sudah persis. Oke, ini kita bisa atur height-nya. Nah kalau kurang tinggi ya ini bisa kita atur di shape-nya, ini kurang lebar atau kurang, nah, bisa kita atur. Oke, kemudian di tengah-tengah ini ada apa ya, ini ada gambar seperti ini, ini variasinya ya, kita coba pilih yang lain. Jadi yang ini tadi yang bawah bottom seperti ini, kita coba yang top shape divider, yang top kita coba pilih misalnya mountain ini tadi kan, kita coba yang lain. Wave, kemudian kita coba tingginya kita atur. Nah mungkin seperti ini, kita coba apa namanya, pilih yang lain ya, kemudian color ini kita berikan warna hijau, tapi agak beda hijaunya dengan yang tadi. Coba. Oke, mungkin seperti ini, artinya ada kombinasi yang lain ya. Ini memang tidak sama persis dengan yang ini. Nah, ini nanti tinggal warnanya itu yang diatur, cuma ini sudah apa namanya, istilahnya ada background gradasinya yang membedakan. Oke. Kemudian sekarang kita tinggal ngatur hurufnya. Di sini nikmati, kemudian warna hurufnya adalah putih tebal. Maka ini kita klik hurufnya, kemudian pilih style, kemudian kita klik text color, kita ganti warnanya menjadi putih. Kemudian untuk ukurannya tipografi ini kita klik, kita atur ukurannya. Nah ini bisa di size-nya ini diubah, minta yang seberapa ya, disesuaikan. Kemudian fontnya ini sudah sesuai atau belum, di sini sudah banyak pilihan font, tinggal menyesuaikan saja ya, apa ini fontnya ini ya. Saya kira untuk font bisa disesuaikan lagi ya, nanti terlalu lama kalau harus menyamakan. Kemudian yang bawah ini ada cukup mencuci beras secara bersih. Oke, kita klik yang bawah, style lagi, text color sama putih, kemudian apa namanya, ukurannya tipografi kita, nah seperti ini. Oke,
Kita lihat lagi. Nah, bisa kurang atau diperkecil lagi. Kemudian ini kalau jarak garisnya ini spasinya terlalu apa namanya? Terlalu tinggi, bisa diatur lagi di nah, line height ya, line height. Nah, ini untuk spasi ya. Kalau ini terlalu besar ya spasinya akan renggang. Nah, ini mungkin sekian 1,3. Oke. Setelah itu, nah ini kalau kita lihat di sini tulisan nikmatinya ini kurang ke bawah ya, kurang ke bawah. Ini kan terlalu di atas. Maka yang kita ubah ini adalah diklik dulu tulisan nikmati kemudahan, kemudian kita masuk ke sebelah kiri ini tab advance. Advance. Kita atur margin yang atas ya. Kita atur margin yang atas ya. Ini kita klik link value together-nya dulu, kemudian margin yang atas ini kita tambahkan. Nah, nanti seperti ini. Oke. Nah, sehingga ini tulisannya agak ke bawah. Kemudian kita cek lagi, ini gambarnya sudah gambar apa ini? Rice cookernya Modena. Coba ini kita sembunyikan. Nah, nanti seperti ini. Nah, gambar rice cooker ini kurang ke atas. Kita klik gambarnya. Kemudian untuk mengarahkan ke atas, kita atur marginnya. Kita klik linknya dulu biar tidak ikut semua. Nah, ini kurang ke atas. Kita seperti ini. Nah, oke. Kita coba preview. Oke. Nanti bisa diatur lagi tulisan nikmati kemudahan ini ya. Nikmati kemudahan ini. Oke, coba kita update hasilnya. Update. Setelah itu kita lihat di sini rice cooker. Nah, sudah halamannya sudah beda. Nah, oke. Kemudian sekarang di sini ada tombol baca info selengkapnya. Baca info selengkapnya. Untuk membuat tombol kita klik dashboardnya ini, kita cari elemen untuk tombol. Nah, ini ada button, klik, taruh di bawahnya. Ini tadi tulisannya apa? Baca info selengkapnya. Oke, ini kita klik, kemudian klik here ini, tambahkan baca info selengkapnya. Kemudian ikonnya, bisa pilih icon. Ya, mana ini? Icon library. Nah, ini pilih salah satu ikonnya. Ya, pilih salah satu aja. Nanti disesuaikan sendiri sehingga ada ikonnya ini. Kemudian icon ini besar apa? Oh, ini ukuran tombolnya, size-nya. Kalau ukuran icon ada Anda ini spasi ikonnya. Oke. Tidak ada ukuran ikonnya, ya ini bawaannya. Kemudian ini warnanya, warna tombolnya apa ini? Kuning, oranye. Oranye berarti masuk ke style. Kemudian nah ini background colornya ini diganti oranye. Nah, sesuaikan. Kemudian fontnya itu bisa diatur ya. Baca selengkapnya ini pilih, ini fontnya banyak sekali sampai kita milih saja bingung. Oke, saya akan pilih salah satu. Nah, jelek ini. Udah.
font standar saja, baca selengkapnya. Nah, selanjutnya, oke, kita akan membuat yang bawah ini. Anggap saja ini sudah, kalau apa ini kurang besar nanti bisa diatur lagi ukurannya. Kita langsung masuk ke ini, bawah ini. Nama produk sudah dipercaya oleh 730 ibu rumah tangga. Oke, sekarang untuk membuat yang bawah ini kita masukkan section baru lagi ya. Kita masukkan section baru lagi dengan cara klik plus, satu tombol. Oke, satu tombol, kemudian kita masukkan apa ini, nama produk sudah dipercaya. Kita bisa menggunakan text editor ataupun menggunakan heading ya. Sama saja, kita coba text heading, kemudian kita copy ini. Oke, setelah itu paste di sini ya, olehnya di bawah. Setelah itu ini rata tengah ya, kemudian tulisannya warna hitam. Ini kita masuk ke style, kemudian ini ganti hitamnya tapi tidak agak grey ya. Nah, kemudian jenis hurufnya, ukuran hurufnya mana ini, nah, ukuran hurufnya. Oke, olehnya ini di bawah, olehnya ini. Oh, ini menyesuaikan. Mana olehnya ini? Oleh 700. Nah, coba ini tadi mestinya pakai, bukan pakai ini ya, kita delete saja, pakai text editor saja. Nah, kemudian nama ini biar sama persis, kita paste di sini, kemudian rata tengah, mana rata tengahnya ini, style, rata tengah, kemudian jenis hurufnya, ini warna hurufnya, kemudian jenis hurufnya, mau diperbesar atau diperkecil size-nya. Ya, tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Oke, kemudian kenapa ini tidak berfungsi? Apakah karena tipenya heading, Pak, jadi tidak berfungsi? Oh iya, tadi masih. Apa karena heading? Oh iya, Itu. ini heading 2. Coba saya ganti paragraf dulu. Ya, kemudian masuk ke style. Kemudian oke. Jadi tadi masih heading. Ya, ganti paragraf ya yang di kontennya ini, ganti paragraf. Kemudian ini kita atur di tipografinya. Oke. Nah, ini nanti disesuaikan sendiri ukuran fontnya, line height, mana tadi? Oke, saya kira seperti ini. Kemudian di bawahnya, sebentar ya, kita lihat dulu. Ini background, kalau kita lihat backgroundnya ini dengan atasnya ini sama. Maksudnya ini lah, area di sini dengan area yang ini backgroundnya sama. Nah, ini kan masih putih nih.
ini harus kita ganti. Sini masih putih. Masih putih. Warna putih ini disebabkan oleh warna divider ya. Divider berarti kita klik dulu ini yang atas, kemudian kita masuk style, bawahnya shape divider, kemudian yang bottom. Nah, yang bottom ini colornya ini masih putih ini harus kita ganti, kita sesuaikan, kita samakan dengan yang bawah ini. Kita samakan dengan yang bawah. Nah, cara menyamakannya begini. Kita buat atau apa namanya warna dulu yang anggap saja warna standar kita ya. Ini. Kemudian di sini sudah ketemu warnanya, kita copy. Nah, sekarang ganti yang bawah ini. Yang bawah ini masuk ke style, warna backgroundnya. Warna backgroundnya ini kita paste. Nah, so nanti sama. Nah, bisa kita lihat sekarang sama. Ini dengan atasnya ini sudah sama. Oke. Terus kita bikin bawahnya nih ada gambar seperti ini, bunder-bunder. Terus bisa slide. Nah, bisa jalan seperti ini. Nah, kita masukkan di sini ada yang namanya, kita coba ini pro-nya tapi nggak bisa. Dari atas ke bawah, kemudian ke bawah lagi, image carousel ya. Nah, ini yang kita pakai biar nanti gambarnya bisa nge-slide. Taruh di bawahnya teks. Nah, setelah itu di sebelah kiri kita akan memasukkan gambar-gambar yang ingin dibuat slide. Nah, ini kurang gambarnya ya. Kita upload. Kita coba cari. Wah, ini saya nggak punya gambar ini. Foto ini. Mestinya foto orang ini mestinya. Ya sudah seadanya saja. Satu gambar strawberry. Kemudian coba upload lagi. Cari gambar yang lain. Nggak ada. Guys, ini aja. Coba, nggak apa-apa. Pokoknya anggap saja ini nanti foto orang. Kalau nanti mencari gambar foto orang terlalu lama. Oke, ini saya pilih termasuk gambar rice cookernya juga saya pilih. Ini gambar penguinnya saya pilih. Ada 4 foto yang akan kita gunakan galeri. Setelah difoto 1, 2, 3, 4 dipilih, kita klik create new gallery. Kemudian insert gallery. Oke. Nah, sekarang sudah tampil ada 4 foto. Ada 4 foto, 1, 2, 3, yang 4 di sebelah kanan ya. Kemudian kalau kita lihat ini bunder ya, fotonya bunder. Bagaimana cara membuat foto ini yang kotak ini agar menjadi bulat? Maka kita masuk ke style. Ya, mudah-mudahan ada style, kemudian image. Nah, ini border radius. Ya, jadi CSS untuk membuat gambar itu kan border radius. Kita tambahkan. Coba kita tambahkan terus sampai kita lihat gambarnya itu menjadi bulat. Bulat itu kira-kira 100 mungkin. 100 ya. Coba 100. Udah. Anggap saja bulat. Kalau terlalu lonjong nanti bisa dikurangi ya. Bisa dikurangi sendiri. Kemudian di sini border type, kalau ingin memberikan garis di sebelah pinggirnya bisa dikasih, ini pilih solid ya, pilih solid, kemudian border colornya kalau kita ingin memberikan warna garisnya itu bisa pilih di sini. Oke.
Nah, seperti ini. Nanti kalau ingin kelihatan banyak seperti ini ya harus fotonya banyak ya. Jadi nanti jajar-jajar sama seperti ini. Fotonya banyak. Kemudian ukuran gambarnya itu di konten ini kalau tidak salah. Nah, ini ukurannya dibuat berapa? 150 kali 150 seperti ini. Ini sama dengan yang ini, 150 kali 150. Kalau ingin besar lagi ya 300. Nah, tapi bordernya harus ngubah lagi ya. Kita buat 150. Oke, ini suaranya siapa ini? Oke, setelah nama produk sudah dipercaya ini sudah kita buat, selanjutnya kita buat bawahnya lagi. Bawahnya lagi apa ini? Nah, ini adalah bagian dari apa itu? Testimoni. Ini testimoni. Kita masukkan di sini, kemudian kita tambahkan apa? Ini yang baru ini. Kita tambahkan section baru. Atau kita bisa memasukkan, karena ini warnanya sama sectionnya, bisa kita masukkan di bawahnya galeri ini ya, namanya inner section, section di dalam section. Jadi ini kita bisa pilih, taruh di bawahnya sini. Nah, sudah ada section baru, ini section tapi di dalamnya sectionnya ini. Dan ini sudah ada 2 kolom, pas ini nanti 2 kolom, 1, 2. Kemudian kita masukkan, klik elemennya, kita masukkan apa namanya, apa yang testimoni, mana testimoni ya, testimonial ini. Klik, tarik, masukkan ke kolom satunya. Nah, ini persis kan, tinggal kita tulis testimoninya apa ya. Kemudian ini bisa diduplikat, klik kanan ya, gambar bolpen ini, edit testimoni, klik kanan, pilih duplikat. Nah, ini klik, tarik ke kanan. Nah, ingin banyak lagi, duplikat lagi biar ke bawah. Yang sebelah sini klik kanan, duplikat lagi. Nah, sehingga banyak testimoni. Nah, seperti ini ya, testimoni. Mohon maaf, slide-nya di saya nggak tampak Pak, yang edit testimoni. Maksudnya gimana? Bukan slide apa, share screen-nya Bapak yang edit testimoni nggak tampak di ini di saya. Yang lainnya tampak apa enggak? Coba Mas Komar tampak nggak Mas? edit testimoni yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Ini kan Kalau edit di testimoni, klik kanan itu. Ini duplikatnya nggak kelihatan. bukan maksudnya share Kelihatan, screen-nya Pak. Bapak. Apa yang hilang ya punya Samaan pakai, saya? samaan pakai apa? HP. Pakai, iya Pak, HP. HP-nya di landscape. Tetap Pak. Ya Mbak, di landscape. Tetap. Maksud tetap. Iya. Yang lainnya Kalau yang tadi kelihatan. kelihatan, yang sampai menambah foto bagian survei bisa digeser, carousel itu bisa. Yang barusan ini nggak tampak Pak sebentar. Nampak Mbak. Saya tampak di landscape. Nampak kok. Nampak ini, Mbak. Dulu. Nampak ya? Jadi saya lanjutkan aja ya. Ayo Pak. Kalau melihat di sini bisnis ini masing-masing apa namanya? Masing-masing apa ini? Warnanya putih ya, backgroundnya putih. Silakan nanti dicari background putih. Tinggal klik gambar edit testimoni ini, kemudian masuk ke style, apa? Cari backgroundnya. Backgroundnya ini mana? Backgroundnya ada di mana ini? Backgroundnya di sini mungkin di advance, coba color, oh iya putih. Nah,
putih. Oke, ini bisa diganti. Kemudian ya dan seterusnya. Ini testimoni. Ini testimoni. Saya delete, saya duplikat lagi. Anda tinggal mengganti ini testimoni, nama foto yang testimoni namanya siapa, ini sudah ada semua. Isinya testimoninya apa. Terus John Doe ini namanya yang testimoni. Kemudian desainer ini maksudnya dia sebagai apa, ya. Kemudian ini foto orangnya yang testimoni, misalnya fotonya penguin ya, penguin yang testimoni ya, desainer ya. Jadi ya tinggal ganti saja ini, termasuk yang sebelah kanan ini. Oke, ini kan tinggal duplikat, taruh ke kanan, duplikat. Oke, di sini testimoni sudah. Selanjutnya masuk ke tahukah Anda. Nah ini tahukah Anda, ini biasa, section biasa. Berarti kita menambahkan section baru 1. Terus nanti sectionnya ini klik warnanya putih, ganti stylenya, tinggal background tipenya ini diganti putih. Nah, ganti putih. Kemudian di sini tinggal ya ngetikkan tahukah Anda. Nah, masuk ke sini, pilih heading. Nah, rata tengah, tinggal ngetikkan tahukah Anda. Tahukah, ini apa? Tahukan. Tahukah Anda, tahukah Anda. Kemudian bawahnya ini ada lorem ipsum, ini berarti paragraf. Kita gunakan yang text editor, klik, taruh di bawahnya. Nah, ini kita copy. Isinya ini ya bagian dari ini. Tahukah Anda itu mau diisi apa? Nah, seperti ini. Nah, kita update dan kita lihat hasilnya. Oh, ini tadi warnanya apa? Hitam ya. Tahukah Anda ini warnanya hitam? Oke, seperti ini. Terus fontnya tinggal disesuaikan, update. Kita coba lihat hasilnya. Nah, tuh, ini testimoninya membesar ya, testimoninya membesar. Ya, nanti fontnya ini tinggal diganti fontnya ini. Fontnya itu ukurannya maksud saya. Terus fotonya ini juga nanti bisa disesuaikan, tidak harus sebesar ini. Nah, harusnya seperti ini ya. Seperti ini, yang belum ada fotonya. Nah, ini tinggal ngatur fontnya, ukurannya ini dipastikan ukurannya. Biar ketika dia layarnya besar, dia ikut besar. Ya. Layarnya kecil, dia ikut kecil. Nah, ini harus dipastikan dulu ukuran fontnya. Lewat ini tadi, tipe stylenya ini. Nah, kemudian di bagian bawah ini tahukah Anda. Coba kita baca, tahukah Anda ini kalau melihat yang aslinya, ya aslinya ini apa namanya, kurang ke bawah ya, kurang ke bawah. Nah, ini terlalu ke atas. Bisa langsung klik, kemudian advance, kemudian marginnya kita tambah, klik link value dulu. Ini kita tambahkan ke bawah. Kemudian kalau kita baca ini, paragrafnya ini itu tidak terlalu ke kiri. Jadi ini agak tengah. Loremnya ini, tulisan lorem ini agak di tengah-tengah ya. Marginnya itu bukan apa namanya, kiri dan kanannya itu agak besar. Nah, ini dari mana?
Ini yang diubah itu bukan masjidnya, tetapi ini. Section ini mempunyai ukuran lebarnya. Jadi kita klik, kemudian pilih layout. Nah, content width ini defaultnya ini adalah boxed ya. Ini ukuran lebar box itu bisa diubah ukurannya. Jadi, nah ini lihat tulisan lorem ipsum. Ini kalau kita perbesar width-nya. Nah, Halo. nah, misalnya umumnya kita gunakan 900 misalnya pixel. Kita update. Nanti kita coba lihat hasilnya. Ini asalnya dari sini sampai ke kiri. Kita coba. Nah, ya sudah tambah. Sudah tambah margin dari kiri dan kanannya. Oke. Ini tinggal menyesuaikan hurufnya saja. Ini yang terlalu besar ya tinggal ngedit hurufnya. Selanjutnya ini nama produk. Ini sama juga. Kita tinggal membuat section baru lagi. Tambahkan section baru. Kemudian kita atur sectionnya. Kita atur dulu backgroundnya, style, background tipe, klasik. Ini tinggal ganti warnanya hijau. Kalau Anda ingin backgroundnya itu graden, ya ini sebelahnya ini graden, berarti 2 warna hijau sama warna merah. Tinggal Anda disesuaikan ingin warna apa ya. Graden, terus gradennya ini, nah itu bisa diatur. Terus ini linear apa radial ya. Nah, saya gunakan satu warna saja, niru yang ini tadi, niru yang ini. Kemudian kita masukkan, memperkenalkan nama produk sama, kita tinggal masukkan heading, tulisannya ini rata tengah, kemudian tulisannya memperkenalkan, kemudian ini kita duplikat dulu, klik kanan duplikat, terus yang bawah ini nama produk itu maksudnya apa tadi, Modena rice cooker. Nah, benar tulisannya rice cooker itu. Memperkenalkannya ini warna putih, stylenya text color ganti warna putih, kemudian ukurannya ini agak kecil, nah, terus ini warna style lagi, warna putih juga, dan nanti fontnya menyesuaikan. Terus bawahnya kita tinggal masukkan image. Mana? Image, klik, tarik di bawah, pilih choose image, rice cookernya masukkan lagi. Nah, memperkenalkan Modena rice cooker. Terus kita lihat bawahnya lagi nama produk. Sama saja nama produk, duplikat. Kita taruh ke mana ini? Tarik ke bagian bawahnya sini. Nah, bawahnya rice cooker. Nama produk, setelah itu nama produk di bawah ini ada garis lurus. Nah, ini apa namanya? Ada yang tahu ini garis ini apa namanya? Divider. Nah, coba kita cari ini divider. Kita klik, tarik di bawahnya ini Modena rice cooker. Ini sudah ada satu garis hitam. Tinggal ini width-nya diubah rata tengah. Nah, ini. Terus style warna garisnya putih. Nah, kalau garisnya kurang ke atas bisa diklik, kemudian diatur marginnya lagi. Klik di min, marginnya di min biar ke atas. Ke atas. Oke. Kemudian di bawahnya ini ada lorem ipsum. Ini keterangannya lagi. Nanti masukkan editor, taruh di bawah. Nah, style. Halo, suaranya.
Nah, ini kita upload warna putih. Oke. Jadi ini perbandingannya ya, iPhone 12 dan 12 mini. Inilah kira-kira. Tapi worth it juga, chipsetnya juga sama. Ini diatur bisa ke atas. Ini ready di toko Kisel dan bisa order online. Nah, Oke. mantap banget guys. Kalian Sampai di sini saya nih, update mulai dulu dari 1 jutaan aja dan ini garansi hasilnya. garansi new ya. Langsung aja swipe up sekarang juga, swipe up adminnya Nah. pas respon. Swipe up. Tuh kan benar, ini mantap banget ini. Oke. Terus kita tinggal membuat ini nama produk sangat cocok. Ya, ini biasa, tulisan biasa. Ini Anda tinggal membuat apa namanya 2 kolom, kemudian diberikan tanda bintang. Tanda bintang ini icon. Bintang tadi icon. Tinggal narik. Terus diberi judul. Oke. Karena kita lagi promo nih, harga barunya masih sekitar 4 jutaan dan ini benar-benar Kalau yang bawah ini Anda tinggal membuat 3 kolom, 1, 2, 3. Terus nanti dibuat tulisan seperti ini. Dan seperti ini. Oke, terus ini satu lagi, bahwasannya elemen ini, landing page ini defaultnya adalah tampilan desktop. Anda harus tahu tampilan desktop ini, tampilan laptop saya ini tampilan laptop itu tampilan desktop. Ketika dia itu di posisi mobile, berarti ini saya perkecil. Ini adalah posisi mobile. Perhatikan. Ini kalau dibuka pakai HP itu tampilannya seperti ini. Kalau dibuka pakai tablet itu kurang lebar. Tablet itu kurang lebih seperti ini. Ya. Mobile seperti ini. Nah, sekarang begini. Target kita itu apa yang suara mikrofonnya nyala ini? Tolong dimatikan ya. Daus, Pak. Jauh. Daus malah Instagram. Korban 12. Ya, koncoku rek, ya Allah. Ya apa iki. Dah. Oke, jadi begini. Ini tadi adalah tampilan desktop. Desktop itu ya pakai laptop itu desktop. Meskipun laptop kecil itu juga masih desktop. Ada tampilan tablet, ada tampilan mobile. Mobile ya HP biasanya itu. Nah, sekarang tampilan ini kalau kita ingin melihat posisinya kalau dibuka pakai HP itu bagaimana? Jadi di bawah ini ada responsive mode. Klik. Kita pilih mobile. Nah, nanti kalau pakai HP seperti ini. Nah, kita bisa melayout sendiri. Pakai mobil saya tidak ingin tampilannya seperti ini. Itu bisa di sini. Jadi ini responsive mode, kita pilih mobile, kemudian kita atur lagi di sini. Misalnya ini inginnya kita rata tengah. Berarti ini kita pilih center. Anda bisa melihat ini. Tulisan alignment ini sekarang di gambarnya mobile. Berarti pengaturan ini adalah pengaturan untuk tampilan mobile rata tengah, ya, rata tengah. Kemudian apa namanya marginnya ini nikmatinya kurang ke atas. Anda bisa, nah ini menghilangkan lagi. Ingat ini sudah margin mobile, berarti untuk tampilan mobile, ya, untuk tampilan mobile. Cukup bersih, baca selengkapnya. Nah, Anda termasuk ganti apa namanya warna, tapi warna ini nggak bisa ya. Warna ini nanti akan ganti semua. Tidak ada warna khusus mobile. Formatnya saja, letaknya saja. Nah, seperti ini. Terus nama produk. Nama produk ini ukurannya terlalu besar, bisa ya. Coba saya ganti. Nama produk ini saya perkecil misalnya.
Ini. Nah, sayang sekali olehnya itu ya. Nah, gini. Kemudian coba warnanya kalau saya ganti merah itu, kita coba ya. Kita kembalikan lagi ke tampilan nama warna enggak bisa ya. Warna ini warna akan mengikut terus ya. Meskipun kita ganti mobile, ini warna huruf ini tidak mengikut. Tidak bisa khusus mobile, warnanya sendiri. Kita kembalikan lagi. Oke. Untuk yang pertama, mobilenya tulisannya rata tengah. Tetapi nanti kalau sudah kembali ke desktop, kembali lagi ke sini. Mobile, kembali lagi ke sini. Oke. Nah, sekarang ini tadi tampilan kalau mobile itu seperti ini, masih yang lama. Nanti akan ini saya update dulu. Kemudian sekarang akan saya refresh. Nah, akan saya refresh. Tulisannya di tengah. Ini kalau mobile. Kemudian kalau ini kita tarik posisi. Nah, ini masih mobile. Nah, ini adalah tablet. Kalau full sekian, ini desktop. Jadi itu cara desain di Elementor itu enaknya seperti itu. Kita bisa menentukan tampilan mobile bagaimana. Termasuk misalnya kalau di mobile saya tidak ingin menampilkan tulisan baca info selengkapnya misalnya. Ini tinggal diklik. Kemudian kita masuk ke mana? Konten. Sebentar. Ini posisi desktop. Baca info selengkapnya. Baca info selengkapnya ini diklik. Kemudian mana view. Mana ya? Agak lupa ini apa responsif ya. Nah, responsif. Di posisi responsif. Jadi masing-masing elemen ini pasti memiliki advance, kemudian memiliki ini bagian responsif. Ada hide on desktop. Kalau ini posisinya hide, berarti nanti tampilan desktop itu dia tidak tampil. Terus ada hide on mobile. Ini posisinya masih show. Kalau ini di hide, berarti nanti ketika posisi tampilan mobile, tombol ini akan hilang tampilannya. Ya, saya update. Kita coba. Ini saya refresh dulu. Sekarang akan saya perkecil ya. Ini biar refresh dulu. Kan saya perkecil. Nah ini tampilan mobile. Tombolnya hilang. Karena tadi opsi hide on mobile kita hide. Kita sembunyikan. Coba ini saya renggangkan lagi. Ini masih mobile. Kemudian, nah ini sudah tablet. Kelihatan lagi. Begitu juga kalau kita ingin hide on tablet. Nah, sembunyikan tombolnya kalau dibuka di tablet. Update. Kita coba refresh. Nah, hilang kan? Ini tampilan tablet. Kalau ingin diperbesar lagi, ini masih tablet. Perbesar lagi, masih tablet. Sampai nunggu desktop. Nah, ini desktop. Ini baca selengkapnya ini, baca info selengkapnya muncul lagi. Ya. Jadi kita bisa desainnya itu, ada fasilitas di advance ini, masing-masing elemen ini, masalah responsif. Defaultnya itu seperti ini semua. Artinya tampil di semua perangkat, di semua device. Ya, saya tampilkan semua. Nah, sekarang ini baca selengkapnya ini sebenarnya untuk apa? Kita coba lihat ini ya. Ternyata begini. Kalau tombol ini saya klik, itu langsung ditunjukkan ke nama produk. Saya ulangi lagi, ini dari atas, kalau ke bawah, nama produk dan seterusnya. Kalau tombol ini saya klik, maka akan terjadi scroll ke nama produk. Nah, ini caranya bagaimana? Karena ini belum tadi.
Ya, saya refresh dulu. Kalau ini saya klik, tidak terjadi apa-apa. Harusnya klik, ini langsung ke sini. Seret, nama produk ini. Oke, caranya seperti ini. Baca info selengkapnya ini kita klik lagi. Kemudian masuk ke style. Ya. Masuk ke advance, benar. Oh, mohon maaf, ini tombolnya. Berarti begini, kita klik tombolnya, kemudian masuk ke konten, ya. Kemudian ada link. Link ini kita isi apa? Kita isi pagar ini sudah benar. Coba kita isi dengan produk. Nah, produk maksudnya ini nanti ketika ini diklik akan menuju div atau elemen yang memiliki ID produk, ya. Jadi kita tuliskan pagar kemudian produk dulu di sini, kemudian nanti biar ketika diklik langsung menuju ke sini nama produk ini, maka section ini kita klik, section ini kita klik edit section, kemudian masuk ke advance. Ini yang dituju. Nah, di sini ada CSS ID. Ini kita kita isi dengan produk. Harus sama. Jadi ini yang dituju. Oke, kita coba hasilnya. Di refresh dulu. Sekarang kalau ini saya klik. Nah, saya ulangi lagi, ini saya klik. Nah, sebentar. Oke. Jadi saya lupa istilahnya di dalam web itu. Tombol seperti ini kalau diklik ke bawah ini tombol untuk apa? Ada istilahnya sendiri, tapi saya lupa ya. Jadi ini sudah scroll. Nah, ini sudah scroll ini. Pak, mohon maaf, mohon diulang yang tadi mengedit advance-nya, Pak. Apa yang tombol itu ya? Tombol bergerak ya? Tadi kan sini saya ngikutin yang klik edit button, Oke. konten. Oke, sebentar. Saya ulangi lagi. Baca ini ya, kita pilih dulu. Biar tombol baca ini ketika diklik itu langsung menuju ke tampilan tertentu. Ya. Maka ini kita atur dulu ya. Jadi klik edit ini, kemudian di posisi link ini kita isi dengan ya keterangan, sebenarnya ini nama ID yang kita buat sendiri, pagar kemudian diisi sendiri. Misalnya saya isi info, kemudian info ini nanti arahnya kemana ya, kita harus menentukan di elemen yang sudah ada ini harus kita isi ID-nya, kita isi dengan info. Misalnya di sini nanti langsung menuju ke rice cooker ini, misalnya memperkenalkan rice cooker, berarti ini harus di sectionnya ini kita klik edit section, kemudian masuk ke advance ya, advance, kemudian nyala mikrofon saya. Oh sudah, ya saya ulang lagi, ini diklik yang akan dituju, halaman yang akan dituju atau section yang akan dituju, diklik, kemudian masuk ke advance. Setelah itu di bawah ini ada yang namanya CSS ID. Nah, ini kita kasih nama ID yang sama, yaitu info. Ini bebas kita membikinnya. Namanya ini terserah kita. Info. Setelah itu kita update. Nah, sekarang kita cek hasilnya. Saya refresh dulu. Oke. Harusnya ini kalau diklik menuju ke, nah, memperkenalkan. Ya, saya ulangi lagi. Klik, langsung menuju memperkenalkan. Oke, sudah jelas? Iya, Pak, terima kasih. Oke, jadi ini kalau saya harus bikin ini persis, ini waktunya terlalu lama. Jadi nanti dasar-dasarnya itu tadi Anda kembangkan sendiri. Misalnya ini ya, ini
ini kalau kita lihat backgroundnya ini ada gradasi sedikit ini. Ini hijaunya agak muda, ini hijaunya agak tua. Kita bisa membuat tapi dengan konsep yang lain ya. Maksudnya misalnya ini, kita klik backgroundnya ini kita atur, klik kemudian di posisi apa namanya style, ini ada masuk shape divider. Shape dividernya kita atur, misalnya di posisi top ini kita menggunakan cari ya. Apa ini? Wave pattern. Oh, kecil sekali. Apa ini? Kita coba cari yang Levant. Ini triangle. Apa ini? Ya sudah, misalnya seperti ini. Kemudian ukurannya, height-nya, width-nya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian warnanya ini sendiri, shape-nya ini kita ganti. Nah, enggak masalah. Ya. Nah, kita bikin kreasi sendiri. Nah, misalnya seperti ini. Oke, update. Shape divider. Refresh. Oke. Halaman yang saya buat ini nanti Anda bisa melihatnya ya. Melihat itu berarti nanti adminnya kemarin kan saya kirim passwordnya di grup saja ya. Jadi nanti bisa dilihat ini halaman yang saya buat ini. Ya, bisa Anda misalnya kok lupa itu tadi buatnya gimana, ya dilihat aja. Oke. Terus yang terakhir, bahwa halaman yang kita buat ini, misalnya Anda ingin bisnis, Anda itu ahli desain, membuat seperti ini, ingin bisnis seperti orang ini, Anda membuat desain-desain seperti ini, nah, Anda bisa menyimpan ini sebagai template. Dari mana? Dari sini, save option ini. Kemudian klik save as template. Nah, enter name. Anggap saja template produk mode, nah, apa ya? Rice cooker. Save. Nah, agak lama ini. Ini nanti menjadi template kita. Ya. Menjadi template kita. Ya, ini terlalu lama. Saya close dulu ya. Intinya begini, halaman yang kita buat ini bisa disimpan sebagai template. Sehingga suatu saat ketika kita ingin bikin seperti ini, kita tinggal ngimpor saja ya. Nanti kurang misalnya detailnya lain waktu akan saya berikan masalah impor ekspor template. Karena template kemarin kan sudah saya berikan ini ya. Kalau kita ingin mengimpor template kan dari tombol ini, add template ini. Nah, mungkin kita disuruh login dulu atau bagaimana, kemudian baru akan tampil template-template yang disediakan oleh Elementor. Ada yang berbayar, ada yang free. Oke, ini sepertinya belum bisa bekerja di apa namanya, di hosting ini ya, tapi tidak apa-apa ya. Mungkin ada pengaturan di hosting ini atau istilahnya ada firewall yang menghalanginya ya, tapi tidak apa-apa. Sementara hari ini tadi cara ya desain ya, produk. Saya harapkan Anda tugas Anda itu nanti seperti ini. Anda bisa mencari contoh-contoh yang ada ya. Ini tadi contoh apa namanya, misalnya ini jual apa, lipstick ya, live review. Bagaimana saya harus apa namanya mempromosikan lipstick ya, ini sudah ada contohnya ya, format seperti ini. Kalau Anda ingin persis seperti ini ya beli ya. Beli ya. Tapi Bapak, saya kira ini ya gimana, izin bertanya Pak ya. Berarti untuk penambahan link WA tadi langkahnya di itu tadi Pak ya, yang button itu tadi. Oh, link WA. Ya. Button ya, button link, benar-benar. Kalau kita ingin menambahkan
WA, berarti button ini tadi, linknya ini ditambahkan. Nah, seperti yang kemarin ya, untuk membuat mengirim WA itu, Mi WA apa itu kemarin? WA bisnisnya itu. Ya, Apaan itu? ya itu saya kira sudah banyak ya. Maksudnya cara link ini kan tinggal ngisi link Mi WA apa itu. Itu misalkan dicoba sekarang gitu sudah bisa launch nggak Pak? Sudah bisa tampak nggak Pak? Kita coba ya. Ya. Saja ini saya langsung WA-nya Bapak aja coba. ya WA saya. Saya tulis WA gitu aja. Nanti nah, gini. Saya agak lupa apa perintahnya. Untuk ngirim WA. Membuat tombol kirim WhatsApp di website. Nih, coba. Banyak kok. WA titik mi apa kemarin. Nah, ini ya. Iya. Nah, ini tinggal copy isi pesan sampai A-nya enggak usah. Oke. Mana tadi? Ini tinggal paste. HTTPS WAMI nomor saya untuk nomor itu ya enggak usah plus ya, langsung 62 ini berarti kosong. Kosong ini saya akan ganti nomor saya 085712303888. Kemudian teks sama dengan isi pesan. Nah, ini sudah via WhatsApp. Ya sudah, ini teksnya ngikut ini aja. Oke, Anda bisa mengganti teksnya sendiri. Update. Saya tidak bisa mempraktekkan menggunakan laptop ya. Ini hanya bisa pakai apa namanya? HP. Coba sih. Nanti Bisa kok Pak kayaknya. coba dibuka. Itu jenengan buka WhatsApp web juga. Oh yo, Kak, maksudnya ke web ini, ke nomor saya sendiri nanti. Tapi kalau pakai WA kan bisa langsung buka WA-nya ya. Ini saya klik. Nah, ini. Tapi kalau pakai HP ini kan langsung. Kalau ini nanti masuk ke WA web. Ya. WA web. Nah, ini tulis apa tadi isi pesannya. Isi pesan chat via WA. Maksudnya ini bisa diganti tulisan isi pesan. Nah, tadi kan isi pesan chat via WA. Ini diganti aja. Tapi kalau pakai HP apa namanya? e-commerce.siganam.com. Nah, pilih yang rice cooker dulunya itu. Kalau ada postingan rice cooker, klik WA. Ya, Boh. Jalan apa enggak? Langsung buka WA apa enggak? Ada yang nyoba pakai HP? Kalau tidak jalan berarti ada yang salah. Saya tidak jalan ini. E-commerce, benar Pak, saya coba. Siganam. e-commerce.siganam.com. Muncul Pak. Ya, Boh. Yang lain ada yang mencoba? Alamatnya itu inilah ya. Alamat gimana? Bisa Nggak bisa? Pak. Eh? Nggak
nggak bisa ditekan, Pak. Nggak bisa ditekan, Pak. Nggak bisa ditekan. Tombolnya nggak berfungsi, Pak. Oh, Iya, Pak. tombolnya nggak berfungsi ya. Oke. Ini apa namanya? Saya agak ini apa namanya? Agak curiga dengan hostingnya ini kayaknya memprotes. Coba ini saya e-commerce sekarang.com nggak keluar Pak sudah. coba. Jangan itu lihat dulu. Ya. Harusnya tidak ada masalah. Coba pesan, isi pesan, terus langsung buat chat via WA. Saya nggak pakai HTTPS. Kira jangan. Mas, tadi Uma mau berangkat sekolah. Coba saya akan begini, tidak hanya tombol ya. Misalnya saya pakai heading ya. PA. Kemudian ini gimana cara memberi link ini? Linknya saya samakan dengan ini. Coba bisa apa enggak ini? Nah, ini masalahnya. Jadi sepertinya kalau menggunakan HP di hostingnya ini ada istilahnya di protect itu tadi, tidak mengizinkan. Oh, bisa. Yang WA sekarang Coba. bisa, yang atas ini. Tombol. Sebentar. Apa namanya? Bisa ini yang WA itu sudah. Ya, ayah mandi. Ya, sebentar. Sebentar Pak. Ya Pak, sudah bisa. Bisa ya? Ya. Dari saya diklik belum bisa Pak. Ngekliknya kayaknya Di sampai tombol. ya, saya hilangkan, coba saya coba lagi. Oh, enggak bisa lagi. Punya saya sudah. Saya tadi pas menambahkan ini itu bisa. Kayaknya harus ditambahkan, entah kok harus ditambahkan. Coba ada pengaruh sama advance-nya tadi enggak Pak? Pengaruh sama advance yang kita ubah halaman di tadi. Enggak ada misalnya. Saya coba ini saya taruh di atas WA-nya, tombolnya. Klik. Oh, sudah ada. Sudah bisa ini. Jadi apa namanya? Saya enggak tahu. Ini bagian dari mungkin bug dari Elementor. Jadi tombol ini kalau saya taruh di bawah sendiri tadi tidak bisa. Sekarang saya taruh di sini bisa. Ya, bisa ya? Oh, bisa langsung. Sebentar. Uji coba kirim pesan melalui WhatsApp. Nah, persis tidak dapat mencari nomor telepon. Ini kalau di saya nggak langsung tertuju ke nomor Bapak, buka ke laman, ya buka ke WA, tapi nggak bisa
langsung ngechat. Bener nggak Pak? Saya ngechat tadi, sebentar. Saya Bisa ngechat nggak coba? Bisa ngechat chat kok. Mbak langsung kok. Bisa kok Pak, bisa. I see you. Bisa. Oh. Sebentar. Barusan saya ganti ini tadi enggak bisa. Saya klik terus saya kembalikan lagi. Tes update. Kemudian saya refresh halaman webnya di HP. Oh, nomornya belum. 0857 1230323. Nanti mengarah ke nomor lain. Ya, ini baru Pak. Sebentar, mengarah ke nomor siapa itu? Yang belakangnya 1035 ini. Benar. Oh, nomornya orang itu. Nggak tahu. Ini sudah aktif. Pakai nomor saya. Sudah. Di refresh lagi halamannya. Halamannya di refresh lagi. Intinya begini, tombol WA itu kalau membuat taruh di bawah, nanti di bawahnya kasih tulisan lagi. Jadi maksud saya begini, ini kalau misalnya taruh di bawah, kalau bisa nanti di bawah itu kasih tulisan lagi. Ya, sudah Pak, nyambung. Nyambung ya, kasih tulisan begini. Ini tadi kok bugnya seperti itu. Nah, bisa kasih tulisan lagi. Ini nanti bisa. Saya coba refresh. Kemudian saya klik WA. Nah, masih berfungsi. Oke. Itu ya. Tapi tadi itu pas WA-nya, tombol WA-nya di bawah sendiri tanpa ada tulisan lagi. Itu enggak bisa berjalan tadi memang. Terus tulisan itu apakah tampak di halaman, Pak? Maksudnya? Tulisan apa? Ya, tulisannya di bawahnya WA itu Ini yang lorem ipsum itu? Ya enggak harus tulisan, maksudnya kasih objek yang lain, gambar atau objek yang lain. Maksudnya kasih lagi. Misalnya kasih apa sih? Gambar atau apa gitu kan bisa. Oh, garis bawah tadi. Sesi baru atau sama dengan itu Pak Ya, tempatnya? di bawahnya sama tempatnya, di bawahnya itu aja. Tempat Atau icon gitu ya. Nah, misalnya saya berikan icon box. Nah, ini enggak usah tulisan, icon saja. Nah, misalnya ya. Gambar. Rata kiri atau rata tengah atau rata. Ya. Intinya butuh ada objek lagi. Ya. Ngerti maksud saya? Pokoknya ada objek lagi. Terserah objeknya apa.